Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, saya Fitri Aprilianingrum, guru IPA di SMP Negeri 2 Blora, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dengan materi pesawat sederhana pengungkit. Berikut video pembelajaran saya. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Dimulai. Doa selesai. Selamat pagi. Adakah yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Tidak ada. Semua hadir ya? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang apa? Pengungkit. Sebelum kita masuk ke apersepsi, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Bidang miring dan roda berporos. Oke, bidang miring dan roda berporos termasuk pesawat sederhana. Semuanya perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa? Apa itu? Pembuka tutup botol. Pada gambar tersebut tampak seorang sedang membuka tutup botol. Untuk membuka tutup botol tersebut, ia menggunakan pembuka tutup botol. Bagaimana jika orang tersebut membuka tutup botol dengan jarinya? Bisa tidak? Tidak. Nah, jadi disebut apakah alat seperti tutup botol tersebut? Pesawat sederhana. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kajian literatur dan diskusi peserta didik, kalian dapat menjelaskan jenis-jenis pengungkit dengan benar. Yang kedua, melalui percobaan, kajian literatur dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat keseimbangan pengungkit dengan benar. Yang ketiga, melalui kajian literatur, pengamatan video, dan diskusi, kalian nanti dapat menjelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kalian nanti melalui kajian literatur dan diskusi, kalian bisa menghitung keuntungan mekanis dari pengungkit. Yang kelima, melalui percobaan dan presentasi, kalian dapat menyajikan hasil penyelidikan syarat keseimbangan pengungkit dengan benar. Sebelum kita lanjutkan ke materi, kita akan lakukan pretest terlebih dahulu. Untuk semuanya, silakan siapkan HP-nya, buka quizizz.com. Oke, silakan yang sudah bisa membuka quizizz.com, masukkan kodenya yaitu 037170. Oke, Bu Fitri mulai. Sudah selesai? Ya, Bu Fitri akhiri untuk peringkat pertama pretest ini adalah novel Aura Lujingga, yang kedua adalah Mahesa, yang ketiga ada Danis Merianto. Silakan HP-nya disimpan kembali.
Mengapa sih kita harus mempelajari pengungkit? Yang pertama, manfaat apa yang kita dapatkan setelah belajar tentang pengungkit? Yang pertama apa? Kita akan mengenal jenis-jenis pengungkit. Yang kedua, kita bisa menerapkan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang ketiga, harapannya nanti kalian bisa menciptakan teknologi sederhana yang meringankan pekerjaan manusia. Entah itu sama dengan pengungkit, atau entah itu sama dengan bidang miring, atau roda berporos, ataupun yang lain. Ya, kita akan masuk ke proses pembelajaran. Silahkan kalian menghadap ke kelompok masing-masing. Bu Fitri akan bagikan LKPD dan bahan ajar ke masing-masing kelompok. Ya, Bu Fitri akan bagikan bahan ajar terlebih dahulu. Silahkan dibuka untuk dipelajari. Baik, sudah mendapat LKPD semua? Oke, silahkan kalian baca petunjuk penggunaan LKPD, kemudian isikan nama kelompok kalian. Buatlah kesepakatan untuk peran masing-masing. Silahkan didiskusikan siapa yang berperan sebagai ketua, notulen, analis, ataupun juru bicara. Oke, sepertinya kalian sudah membagi peran kalian masing-masing ya. Akan Bu Fitri lanjutkan. Oke, semuanya perhatikan ke depan. Kita akan masuk ke fase 1 yaitu orientasi masalah. Perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa? Jungkat-jungkit. Ada seorang anak bermain dengan ayahnya. Jika anak dan ayah berada di ujung, apa yang terjadi? Apakah anaknya bisa turun? Tidak. Kenapa? Beban ayah lebih besar, beban anak lebih kecil. Nah, ketika tumpuan berada di tengah-tengah, anak itu tidak dapat mengangkat ayahnya. Kalian sudah tahu penyebabnya ya? Karena bebannya berbeda. Nah, di manakah posisi yang dapat diduduki ayah? Jika anaknya duduk di ujung kanan, anaknya tetap di ujung. Di manakah ayah harus bergeser? Silahkan jelaskan. Ya, silahkan dengan kelompok kalian berdiskusi. Tulis pendapat kalian di kolom hipotesis. Silahkan dibacakan hipotesisnya. Mendekati titik tumbuh atau lebih dekat dengan titik tumbuh. Oke. Kelompok lain setuju? Apakah sama jawabannya? Oke, berarti pada kali ini kita memiliki hipotesis yang sama ya. Ayah harus bergeser mendekati titik tumbuh. Kita akan mengenal dulu jenis-jenis tuas. Silahkan semuanya menghadap ke depan, perhatikan lagu di depan, nanti kita akan tirukan. Jenis keduanya beban. Oke, bisa mengikuti? Oke, saya ulangi ya. Oke, silakan bernyanyi bersama-sama, boleh sambil tepuk-tepuk, boleh. Ya, kalian nikmati saja lagunya sambil diingat lirik dari lagunya. Jelas? 1,
2, 3. Jenis tuas itu ada 3. Jenis pertama titik tumbuh di tengah. Jenis keduanya beban, ketiga kuasa dipermudah jadi TBK. Ayo semuanya menyanyi dari siap. Berhenti dan malu. Tuas dua membuka botol jerokan. Tuas tiga ada campur sendok sekopi sen. Ulama jenis-jenis tuas. Sekali lagi ya. Tuas itu ada 3. Jenis pertama titik tumbuh di tengah. Jenis keduanya beban, ketiga puasa dipermudah jadi TBK. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Bu Fitri akan menjelaskan apa sih isi dari lagu ini. Lagu ini menjelaskan ada 3 jenis tuas, ya kan? Jenis pertama cirinya apa? Titik tumbuh di tengah. Nah, yang kedua, jenis kedua, titik beban di tengah. Jenis ketiga, kuasa yang di tengah. Kuasa itu adalah gaya yang kita berikan ketika kita menggunakan alat tersebut. Oke, jenis ketiga, apa cirinya? Titik kuasa di tengah. Nah, tadi disingkat dengan apa tadi? TBK. Sekarang Bu Fitri, pintu. Pintu ini juga termasuk tuas. Ada yang tahu tuas jenis berapa? 2. Tuas jenis 2. Kenapa 2? Yang dipegang ini apa? Kuasa. Tengah ini apa? Beban. Engselnya apa? Tumpu. Berarti beban di tengah. Berarti pintu termasuk tuas jenis 2. Sudah paham mengenai jenis-jenis tuas? Oke, alhamdulillah kalau kita sudah paham, akan kita lanjutkan materi kita. Oke, sekarang waktunya penyelidikan. Silakan kalian buka lagi LKPD-nya. Di LKPD sudah ada barcode untuk membuka simulasi PET. Nah, ikuti petunjuk langkah-langkah yang tertulis di LKPD. Silakan yang bertugas sebagai strategi analis memimpin jalannya diskusi. Oke, perhatikan dulu. Kalau kalian sudah membuka PET, pilih yang balance lab. Tengah. Balance lab diklik 2 kali. Nah, akan muncul gambar seperti ini. Silakan kasih centang untuk semua. Perlihatkan semuanya, masa label, gaya, dan level. Kemudian untuk posisinya silakan pilih rule atau penggaris. Oke. Nah, di sini bricks atau bata ya, bebannya silakan kalian geser, kalian taruh bebas. Nah, bebas. Kalau ditaruh bebas, apa yang terjadi? Nah, berat sebelah ya. Nah, untuk mengetahui mana titik seimbangnya, silakan kalian geser-geser. Geser-geser sehingga muncul seimbang. Kalian membuat 3 macam beban ya. Variasikan untuk 3 macam massa yang berbeda. Waktu untuk pengambilan data hanya 15 menit. Silahkan koordinasikan dengan masing-masing kelompok. Ya, 15 menit.
mengambil data sudah selesai ya. Silakan yang sudah selesai disimpulkan, diisi sampai ayo menyimpulkan. Kalau sudah, setelah ini nanti kita akan presentasi. Adakah kelompok yang sudah selesai? Sampai kesimpulan? Kelompok 4 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aural Jinggalgani, perwakilan dari kelompok 4 dalam juru bicara. Jadi hasil diskusi kelompok kami adalah tabel hasil percobaan kiri atau beban MB 5 kg, FB 50, LB 2 meter. Kanan kuasa MK 10 kg, FK 100 Newton, LK 1 meter. FB dikali LB 50 dikali 2 sama dengan 100. FK dikali LK 100 dikali 1 sama dengan 100. Kiri beban 20 kg, FB-nya 200 Newton, LB-nya 1 meter. Kanan kuasa MK-nya 10 kg, FK-nya 100 Newton, LK-nya 2 meter. FB dikali LB 200 dikali 1 sama dengan 200. FK dikali LK 100 dikali 2 sama dengan 200. Kiri beban MB 15 kg, FB 150 Newton, LB 2 meter. Kanan kuasa MK 20 kg, FK 200 Newton, LK 1,5 meter. FB kali LB 150 kali 2 sama dengan 300, FK kali LK 200 dikali 1,5 sama dengan 300. Jadi dalam permainan jungkat-jungkit agar selalu seimbang, massa atau berat orang yang lebih berat harus maju mendekati titik tumpu sampai berat antara keduanya menjadi seimbang, atau massa yang lebih berat mendekati titik tumpu, yang lebih ringan menjauhi titik tumpu. Syarat keseimbangan adalah FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Jelaskan 3 jenis pengungkit. Tuas jenis pertama, titik tumpu berada di tengah. Tuas jenis kedua, titik beban berada di tengah. Tuas jenis ketiga, titik kuasa berada di tengah. Jelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tuas jenis pertama, gunting dan tang. Tuas jenis kedua, gerobak, pembuka tutup botol. Dan tuas jenis ketiga adalah sendok, skop, cangkul, dan pinset. Terima kasih. Oke, satu lagi ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3, silakan dipresentasikan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Jobinka Emanuela Lumi, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hasil percobaan. Tabel 1 hasil percobaan. Kiri beban
MB 5 kg, FB 50 Newton, LB 1,5 meter. Kanan kuasa MK 10 kg, FK 100 Newton, LK 0,75 meter. FB kali LB 50 kali 1,5 sama dengan 75. FK kali LK 100 kali 0,75 sama dengan 75. Kiri beban MB 20 kg, FB 200 Newton, LB 1,5 meter. Kanan kuasa MK 15 kg, FK 150 Newton, LK 2 meter. FB kali LB 200 kali 1,5 sama dengan 300. FK kali LK 150 kali 2 sama dengan 300. Kiri beban MB sama dengan 15 kg, FB 15 kali 10 sama dengan 150 Newton, LB 1 meter, MK 10 kg, FK 100 Newton, LK 1,5 meter. FB kali LB sama dengan 150 kali 1 meter sama dengan 150. FK kali LK 100 kali 1,5 sama dengan 150. Jadi syarat keseimbangan adalah FB kali LB sama dengan FK kali LK. Jelaskan 3 jenis pengungkit. Jenis tuas pertama, letak titik tumbuh berada di tengah. Jenis tuas kedua, letak beban berada di tengah. Jenis tuas ketiga, letak kuasa berada di tengah. Jelaskan penggunaan pengungkit jenis pertama, jenis kedua, dan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Jenis pertama, gunting, penjepit, dan palu. Jenis kedua, pembuka botol, gerobak, pintu. Jenis ketiga, cangkul, sendok, skop, dan pinset. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Laura. Perkenalkan, saya Laura Pauluna, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apa itu merupakan Jenis 3. ya, ada lagi yang ingin bertanya? Itu termasuk jenis berapa? Jenis Cangkul termasuk jenis keberapa? Jenis 3. Jenis 3. Apakah semuanya setuju? Oke. Adakah yang dipresentasikan dari kelompok tadi? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup ya? Kalau cukup silakan ditutup. Sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oke. Kasih tepuk sip untuk kelompok 3. Sip. 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 Baik, Bu Fitri akan memberikan umpan balik dari presentasi kalian ya. Dari beberapa kelompok tadi ada yang sudah berani tampil di depan, tetapi ada yang masih malu-malu, suaranya masih pelan, pandangannya masih belum menguasai semuanya, ya kan? Masih hanya ketek saja seperti itu, ya. Nah, saya harapkan untuk kedepannya kalian lebih berani lagi. Terkait hasil diskusi kalian, sudah semuanya benar ya, bahwa syarat keseimbangan itu apa? FB kali LB sama dengan FK kali LK. Di mana gaya beban jika dikali lengan beban harus sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Komponen yang ada di ruas kiri, kalau dikalikan ya kan, harus sama dengan komponen yang ada di ruas kanan. Itu adalah syarat keseimbangan. Sudah bisa dipahami ya hasil diskusi kita tadi? Oke, sekarang kita lanjutkan. Di situ ada 2 soal, silakan dikerjakan dengan kelompoknya.
Bu Fitri beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Kelompok siapa yang sudah selesai? 7 jari. 1 sudah? 2? Sudah? 3? Oke, kalau sudah selesai silakan LKPD-nya dirapikan, kemudian dikumpulkan ke depan. Baik, sudah mengumpulkan semua ya? Oke. Bu Fitri akan bahas soal latihan yang sudah kalian kerjakan. Mohon untuk diperhatikan karena setelah ini nanti kalian ada post test, ya. Oke. Di sini kita akan menyimpulkan ada penerapan jenis pertama apa? Tadi ada apa? Gunting, kemudian tang. Catut ya. Nah, konsepnya adalah jenis pertama memiliki ciri apa? Tumpunya di tengah. Betul semua tadi? Oke, jenis kedua penerapannya? Gerobak. Pembuka tutup botol, pemecah kemiri ya. Konsepnya adalah tumpunya di ujung, kemudian yang di tengah apa nak? Beban, yang di ujung adalah kuasa dan tumpu. Jenis ketiga contohnya apa? Pinset. Konsepnya bagaimana? Yang di tengah apa? Kuasa. Yang di ujung adalah beban dan tumpu. Jelas? Oke, kemudian tadi KMA, di sini ada gambar tumpunya di tengah. Di sini yang merah tadi apa? Kuasa ya. Yang kuning adalah beban. Di sini 20, di sini 120 cm. Nah, KM rumusnya apa? Keuntungan mekanik? LK dibagi LB. LK-nya 20 dibagi 120 sama dengan 1/6. Kemudian yang gambar 2, gambar B, tumpu. Di sini beban 60 cm. Di sini kuasa berapa? 80 cm. Apa? LK per LB sama dengan 80 bagi 60.
Coret-coret. 8 bagi 6 berapa? Atau dibagi 2, 4/3. Atau 1/3. Antara 1/6 dan 1/3 besar mana? Besar 1/3. Berarti keuntungan mekanik yang lebih besar adalah yang B. Nomor 2, diketahui gambar seperti ini. Kita jadikan meter. Ini sudah dalam meter ya. Di sini 100 cm berarti berapa meter? 1 meter. Kalau di sini 1 meter berarti sisanya di sini berapa? 2 meter. F. Tumpu. Berarti ini sebagai LK. Beban. Ini beban tumpu. Berarti ini sebagai LB. Nah, kalau kita ingin mencari F, kita pakai syarat keseimbangan. Yaitu apa? F kali LK sama dengan W kali LB. F-nya dicari, LK-nya 2, W-nya 1200, LB-nya 1. F sama dengan 1200 dibagi 2. F sama dengan 600 Newton. Betul? Alhamdulillah. B, KM berapa? Nah, tadi kita sudah pakai LK per LB ya. Kita bisa gunakan juga W per F. W-nya 1200, F-nya 600. Berarti berapa? 2. Jelas? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Adakah yang ingin ditanyakan terkait materi kita? Tidak ya? Oke, kita simpulkan. Apa itu tuas? Jenis pesawat sederhana yang memiliki titik beban, titik tumpu, dan titik kuasa. Cirinya itu, ya. Kemudian ada 3 jenis tuas, yaitu apa saja? Jenis pertama, cirinya apa? Tumpu di tengah, contohnya gunting dan tang. Jenis kedua, cirinya beban di tengah, contohnya pembuka tutup botol dan gerobak. Yang ketiga apa? Jenis ketiga, cirinya kuasa di tengah, contohnya sekop dan pinset. Syarat keseimbangan adalah iya, FK kali LK sama dengan LB kali FB. Keuntungan mekanik dari tuas adalah LK per LB atau W per F. Alhamdulillah kita sudah simpulkan pembelajaran hari ini. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, silakan dibuka kembali kuisisnya. Kita akan melakukan post test. Ini, silakan dimasukkan kodenya 979591. Saya mulai ya. 1 siapa yang belum? Ayo. Oke, silakan dikerjakan. Ya. Juara pertamanya Denis, 2 Raka, dan ketiga Rehan. Kasih tepuk tangan. Dan untuk kelompok terkompak tergiat
hari ini adalah kelompok 4. Kasih tepuk sip untuk kelompok 4. Sip. 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 Terima kasih, ini adalah akhir dari pembelajaran kita. Tapi sebelum Bu Fitri tutup, Bu Fitri ingin merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melalui pembelajaran hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Bisa main game. Bagaimana percobaan dengan simulasi PET? Menyenangkan. Lain kali mau pakai simulasi PET lagi? Iya. Ya, terima kasih. Apakah sebelum Bu Fitri tutup, adakah materi yang ingin ditanyakan? Atau belum dipahami? Sudah paham semua ya? Oke, alhamdulillah. Bukunya dibereskan. Dirapikan dulu, Kak. Dirapikan, Kak. Oke. Sudah rapi semua ya? Oke. Sebelum berdoa, Bu Fitri ingatkan bahwa materi tuas ini adalah materi terakhir kita, ya kan? Untuk itu, pertemuan selanjutnya kita akan melakukan uji pemahaman dari usaha, daya, kemudian pesawat sederhana. Pesawat sederhana ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan tuas. Ya, berarti pembelajaran kita selanjutnya apa? Ulangan harian. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dulu dengan berdoa. Silahkan Jingga atau ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Selamat siang, terima kasih atas perhatian kalian. Bu Fitri minta maaf jika ada salah dalam pembelajaran hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.